unggul sekali Bung ya di seri terakhir ini Bung ya. Ya, terus saja ada nama Kevin Manfredi di grid kelima, tapi nampaknya dia tidak bisa melanjutkan balapan di race pertama kali ini, sangat disayangkan sekali. Dan Kevin Manfredi tadi memang saat kembali ke track tampaknya motornya mengalami masalah begitu ya. Ya, dan baru saja juga ada Remy Krumlacher nampaknya dia mengalami sedikit masalah begitu Bung di motornya saat memasuki area hairpin. Dan temperatur track masih sama seperti awal start tadi Bung ya, ada di yang 24 derajat Celcius, yang menandakan ini kondisi yang sangat ideal sekali untuk para pembalap melakukan balapan. Dan tidak terlalu panas juga tentunya karena memang saat ini sudah memasuki bulan Oktober, sehingga di Eropa sudah memasuki musim gugur begitu nanti, tidak terlalu tinggi temperatur track atau temperatur udaranya pun. Iya, ini ada chicken pertama itu di sirkuit Imola, dan total berarti ada 2 sektor chicken di sirkuit Imola ini yang tentunya akan membuat tantangan tersendiri bagi pembalap. Dan ini adalah rider standing atau kelasan pembalap sementara di mana Michel Pirro saat ini memimpin dengan 184 poin atau unggul 36 poin atas Alessandro Del Bianco. Dan tadi sudah kita bahas bahwa ini akan menjadi persaingan yang sangat menarik sekali, dan ada pembalap ini jika Michel Pirro bisa mengamankan posisi pertama seperti yang terjadi saat ini, maka bisa dipastikan ini akan kuat sebagai juara umum, tidak usah menunggu race kedua besok begitu Bung ya. Ya, tentu sekali misalnya Pirro bisa saja tidak ikut begitu Bung di race kedua nanti, karena jika dia berhasil meraih kemenangan di balapan kali ini, maka gelar juara sudah dipastikan akan kembali ke tangan misalnya Pirro seperti di musim 2021 lalu. Ya, saat ini para pembalap sudah kembali ke grid masing-masing, dan posisi start dilanjutkan dengan posisi para pembalap saat sebelum refleks tadi berkibar. Dan tentunya Michel Pirro ada di posisi pertama, dan juga Lorenzo Zanetti yang tadi Bung Udi katakan memang start posisi keempat di awal Bung, sebelum refleks ada di posisi kedua, dan saat ini yang berada di posisi kedua Del Bianco ada di posisi ketiga. Dan sama-sama kita tunggu apakah Alessandro Del Bianco bisa memulai balapan dengan baik. Dan kita nampaknya kehilangan seorang Lorenzo Zanetti begitu Bung Hendrik, karena tidak ada Zanetti tadi di grid start. Entah apa yang terjadi dengan seorang Lorenzo Zanetti, tapi kita saja akan berfokus pada persaingan antara Michel Pirro dan Alessandro Del Bianco di sana. Dia tadi menghilang begitu Bung, dia baru sekali lagi di warming up masih ada Bung ya, dia baru sekali entah di mana tadi masalah yang dialami seorang Lorenzo Zanetti begitu. Bahkan tadi seorang Andrea Battocani seperti mencari rekan timnya itu. Dan saat ini Michel Pirro kembali masih berada di posisi pertama, dan tentu masih teka-teki Bung apa yang terjadi dengan seorang Lorenzo Zanetti. Tentu sangat disayangkan sekali Bung, dia tampil sangat baik sekali. Ada jatuh nih Bung. Balapan lagi-lagi Honda nampaknya. pembalap dengan nomor motor 27, dan tampaknya masih dalam kondisi ban yang sangat dingin, cukup dingin Bung, karena memang tadi sempat masuk pit begitu Bung ya. Terus sekali ada Alessio Finello Bung yang menggunakan motor Honda dari DMR Racing, dan nampaknya ada masalah di live timing dua pembalap yang justru tidak ada di layar kaca saat ini, yakni Kevin Manfredi dan juga Lorenzo Zanetti justru muncul di live timing. Dan ini adalah pembalap yang mengalami kecelakaan tadi. Michel Pirro masih memimpin, dan tampaknya saat ini musuh Alessandro Del Bianco berhasil menempel seorang Michel Pirro, dan apakah ia berhasil mengambil alih pertama, walaupun itu juga tidak akan menggagalkan seorang Michel Pirro mengunci gelar di race pertama ini mungkin. Ya bagus sekali kalau kita lihat timing Bung, seorang Lorenzo Zanetti masih ada di balapan sebetulnya, tapi dia saat ini terperangkap di posisi terakhir, di posisi ke-13. Sejauh ini tertinggal 13 detik dari seorang misalnya Pirro di posisi pertama. Entah apa yang terjadi dengan Lorenzo Zanetti tadi akhir dari warming up lap, tidak tunggu saja apakah dari P atau mungkin dia sempat masuk ke area pit begitu. Dan tadi memang Zanetti masih ada di cycling lap, dan bahkan di warming up pun masih ada, tapi tiba-tiba saat melakukan start yang menghilang gitu Bung. Dan tadi memang kita sempat bertanya-tanya juga mengapa tadi di posisi grid kedua tidak ada seorang Lorenzo Zanetti begitu Bung. Ya betul sekali kan, bahkan terlihat kosong karena grid kedua dan kelima yang berada di satu barisan begitu, dua-dua tidak ada pembalapnya. Bahkan seorang Kevin Manfredi pun saat ini kalau kita lihat juga dia masih ada di live timing, dan kita saat ini Lorenzo Zanetti dikonfirmasi pit-in di sini juga advantage, dan nampaknya memang ada masalah pada motornya. Sayang sekali karena sebelum tadi refleks langsung Bung Henry, Lorenzo Zanetti justru berada di posisi yang cukup kuat. Tadi jadi saja misalnya Pirro, Ya, dua pembalap sekaligus berarti Bung tadi ya, yang ada di baris depan harus mengakhiri restart ini dengan cukup cepat Bung. Dan ini adalah replay bagaimana pembalap nomor 27 mengalami kecelakaan itu, Alessio Finello. Sangat disayangkan sekali Bung ya, tadi motor Hondanya harus berakhir di area gravel,
dan untungnya tidak terjadi sampai di area track Bung, sehingga red flag pun tidak perlu berkibar lagi begitu Bung ya. Ya betul sekali. Dan kita saat ini Alexander Bianco nampaknya dengan ban baru begitu Bung. Jadi langsung saja dia berusaha mengambil posisi dari seorang Michel Latifi, tapi masih bisa ditutup oleh pembalap dengan nomor 51 ini. Dan memang performa yang cukup berbeda Bung ya dari seorang Alexander Bianco di restart kali ini. Lagi sebelumnya tampaknya memang sangat kesulitan sekali untuk mengejar Michel Piro, tapi saat ini dia terlihat sangat agresif gitu Bung, sehingga Michel Piro pun tidak bisa membuka gap lebar, dan tentunya juga Alexander Bianco diuntungkan dengan sosok seorang Lorenzo Zanetti yang akhirnya di balapan gitu Bung ya. Ya Rizka, dan kita di posisi ketiga juga ada Andrea Mantovani, di mana sebelum Rizka tadi dia hanya tercecer di posisi keempat Bung dengan gap hampir 10 detik dengan Michel Piro, tapi sejauh ini dia masih membayang-bayangi posisi pertama dan posisi kedua, dan bisa saja seorang Andrea Mantovani juga berpeluang untuk bisa meraih kemenangan di balapan kali ini. Iya, ada gap 0,2 detik antara Michel Piro dan juga Alexander Bianco, sementara gap antara Michel Piro dan juga Mantovani ada di angka 0,350 detik, dan fastest lap dari Michel Piro Bung 1 menit 49,650 detik, dan ini fastest lap yang tentunya cukup jauh Bung dibandingkan dengan waktu saat sebelum red flag Bung, saat itu sudah mencapai 1 menit 48 detik begitu Bung. Bagus sekali kalau kita nampaknya ban atau temperatur ban dari masing-masing pembalap masih belum mencapai titik optimal, dan ini dia sebuah replay tadi nampaknya sebuah aksi yang cukup ambisius Bung dari seorang Alexander Bianco memasuki chicane tadi, tapi masih bisa ditutup atau sebetulnya tidak ideal sebetulnya bagi seorang Alexander Bianco untuk mengambil alih posisi pertama dari seorang Michel Piro. Dan ini menandakan bahwa Alexander Bianco memang tampil sangat agresif sekali, dan mungkin yang berpikir ini adalah satu-satunya kesempatan ya Bung untuk bisa menekan seorang Michel Piro Bung, sehingga kemungkinan ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Michel Piro karena jika terlalu nyaman seperti tadi balapan sebelum restart, Michel Piro bisa dengan mudah begitu berada di posisi pertama, tapi saat ini tentunya dari Bianco harus terus berusaha menempel Michel Piro sehingga pembalap asal Italia ini memiliki kans untuk melakukan dan kesempatan dan yang tadi Bung tadi sepertinya hampir saja tadi Bung ya. Ya betul sekali, bahkan tadi posisi motor dari seorang Alexander Bianco apakah sudah terlalu rendah begitu Bung, sudah terlalu rendah, sudah ada di batas maksimum sebetulnya. Tapi kita saat ini memang nampaknya Alexander Bianco tidak ingin menyerah begitu saja dari seorang Michel Piro, dan nampaknya ini sebuah strategi do or die Bung ya untuk seorang Alexander Bianco ya no nothing begitu Bung, karena memang balapan hanya dibuat sebanyak 7 lap saja, dan ini memang sebuah kesempatan besar untuk seorang Alexander Bianco. Dan setidaknya meskipun nanti Michel Piro bisa mengunci gelar, tentu sebuah kebanggaan untuk Alexander Bianco mungkin bisa membuat seorang Michel Piro gagal menang, dan saat ini juga fastest lap dikatakan oleh Alexander Bianco 1 menit 49,13 detik, yang menandakan bahwa seorang Del Bianco memang tampil sangat baik sekali di lap sebelumnya ini, sehingga dia tadi berulang kali memiliki kesempatan untuk menyalip Michel Piro, meskipun bisa dibilang pertimbangan dia atau strategi dia untuk menyalip masih terlalu gasak busuk gitu mungkin ya, Terlalu ini berkelambung untuk salah Alexander Bianco, dan memang sudah terlihat jelas begitu bagaimana Alexander Bianco memang selalu terlambat mengerai begitu, tapi dia entah bagaimana caranya masih bisa mempertahankan Aprilia dari RS4 miliknya masih berada di track begitu, dan kita di posisi ketiga seorang Andrea Mantovani nampaknya betul-betul tampil aman, tampil main aman sana, tidak menyerah sama sekali begitu Bung. Dia hanya berusaha untuk mempertahankan posisi ketiga, atau bisa saja dia satu posisi jika salah satu pembalap di depannya mengalami crash begitu Bung. dan ada performa yang cukup signifikan naik nih Bung dari Randy Krumnacher Bung, saat ini berada di posisi keempat, setelah tadi sebelum restart dia berada di luar 5 besar gitu Bung ya. Jauh sekali pergunakan tadi terakhir ada di posisi ke-9 atau ke-8 dari restart, tapi saat ini dia sudah naik sekitar 4 posisi sejauh ini, dan tentu saja sedikit membantu karena dua rival di posisi depannya yakni seorang Lorenzo Zanetti dan juga Kevin Manfredi mengalami cedera teknis tadi. Tapi tentu saja Krumnacher memiliki selisih yang cukup jauh dari Michel Piro Bung ya, ada 6 detik, dan ini menandakan ada dua grup. Yang grup pertama yaitu posisi pembalap yang saat ini berada di posisi 1 sampai ke 3, dan di grup berikutnya juga ada persaingan yang cukup menarik untuk finish di posisi 4 besar, dan ini ada Alexander Del Bianco lagi-lagi fastest lap dengan 1 menit 49,154 detik, dan hampir mendekati 1 menit 48 detik ini Bung ya fastest lap dari dua pembalap ini Bung ya, baik Alexander Del Bianco dan juga Michel Piro.
Ya betul sekali, kalau kita memang seorang Alessandro Del Bianco betul-betul tampil sangat agresif sekali. Dia seperti betul-betul ingin membuktikan kalau dia merupakan seorang rival yang pas diperhitungkan begitu Bung, bagi seorang Michel Piro. Dan ini adalah konfirmasi Bung, jika posisi saat ini bertahan, tentu saja Michel Piro akan mengunci gelar-gelar juara umum begitu Bung, dari kelas superbike, karena selisih dari Alessandro dan mencapai 41 poin, yang sehingga di race kedua nanti apapun hasilnya tidak akan mengubah posisi Michel Piro di posisi pertama, karena seorang pembalap yang memenangkan balapan akan mendapatkan 25 poin, 20 poin yang maksimal gitu mungkin 25 poin, dan kemudian juga 20 poin untuk posisi kedua, sehingga tidak ada lagi ruang untuk Del Bianco untuk mengejar poin seorang Michel Piro di race kedua nanti. Ya terus sekali mulai di tapi saat ini balapan misalkan kurang lebih total 2 lap lagi begitu, apapun masih bisa terjadi di kelas Sportback di sirkuit Imola ini, jadi jangan kemana-mana, karena tentu saja sirkuit Imola ini biasanya menghasilkan persaingan yang betul-betul dramatis begitu Bung Henry, tetap seperti di musim 2021 lalu. Dan khususnya nanti kita akan melihat apa yang terjadi di tikungan terakhir ya Bung ya, tandasnya di final lap, dan banyak sekali drama terjadi di season terakhir itu di Imola. Saat ini pembalap sudah berada lagi di sektor terakhir dari sirkuit Imola ini, dan masih semangat mulus sekali langkah dari seorang Michel Piro ini, dan tampaknya Alessandro Del Bianco masih mencari-cari strategi, masih mencari-cari celah untuk menyalip seorang Michel Piro. Dan ini juga ada keterangan kecepatan maksimal para pembalap yang saat ini masih dipimpin oleh seorang Alessandro Del Bianco Bung, dengan 282 km per jam. Dan benar Bung, fase lap dari Michel Piro sudah mencapai 1 menit 48,655 detik, dan ini sudah mendekati fase lap yang terjadi di track sebelum refleks tadi Bung. Bahkan sudah lebih cepat Bung Henry, karena terakhir tadi di Indonesia adalah 8,8 begitu. Dan Michel Piro terjatuh Bung Henry, baru saja kita bilang pasti akan ada yang terjadi di race pertama kali, dan ini merupakan sebuah hal yang tidak diduga-duga. Bung Henry dapat sampai terdiam di sana. Dan tadi kita sudah bicarakan Bung, bagaimana seorang Alessandro Del Bianco memang harus menekan terus seorang Michel Piro sehingga dia mengalami tekanan, dan akhirnya benar terjadi Bung, dua finish dia mengalami crash begitu Bung ya. Dan Michel Piro kesulitan begitu Bung Henry menyalakan motor, dan nampaknya motor tidak bisa dinyalakan sama sekali, dan para masa pun sudah menginstruksikan seorang Michel Piro untuk segera menyingkir begitu Bung Henry, karena memang balapan masih berlangsung, akan sangat berbahaya sekali bagi seorang Michel Piro jika masih bertahan di dekat area gravel seperti itu. Dan benar-benar terjadi sebuah drama Bung, dan jika posisi ini bertahan hingga garis finish, maka Alessandro Del Bianco akan memangkat gap dengan selisih hanya 19 poin Bung, yang menandakan di race kedua besok ini akan sangat seru sekali Bung, persaingan antara Del Bianco dan juga Michel Piro. Dan tentunya juga akan menjadi 2 race berturut-turut setelah Michel Piro gagal finish atau 0 poin begitu Bung. Dan terus sekali betul-betul strategi do or die dari seorang Alessandro Del Bianco betul-betul berjalan dengan baik di balapan kali ini begitu Bung Henry. Bahkan mungkin seorang Alessandro Del Bianco sendiri tidak berpikir begitu seorang Michel Piro akan melakukan kesalahan di sirkuit Imola, atau bisa kita bilang di area Tosa begitu, tikungan ke-7, dan sirkuit Imola ini ternyata memakan korban seorang Michel Piro di sana. Dan kita sempat berpikir tampaknya Michel Piro tidak memiliki kelemahan gitu Bung, dan tapi perlahan ini jika ia mendapatkan persaingan yang sangat ketat ya Bung dari para pembalap atau para rivalnya, tampaknya seorang Michel Piro itu bisa membuat kesalahan gitu Bung. Harus saja tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik saja oleh seorang Alessandro Del Bianco, dan kita lihat di sini Alessandro Del Bianco lap time di lap ke-8 tadi menjadi 1:49,5, dan ini memang menunjukkan kalau dia sudah bersantai-santai atau dia sudah bermain aman saja untuk mengamankan kemenangan di balapan kali ini atau kemenangan keduanya. Dan kita tadi nampaknya ada Michel Piro Bung, tertinggal sekitar 1 lap harusnya dari seorang Del Bianco. Dan tentunya juga menjadi berkah untuk seorang Luca Vitali Bung ya, yang tadinya tampaknya terbilang mustahil untuk finish 3 besar, tapi saat ini dia sudah berada di posisi ketiga setelah menyalip seorang Randy Menaker. Tetapi tentu saja sempat menjadi seorang kepada seorang Alessandro Del Bianco Bung, yang pembalap yang mengendarai motor Aprilia setelah tadi mengganggu seorang Michel Piro dari awal balapan sampai dengan lap terakhir tadi, atau 2 lap sebelum garis finish tadi, dan akhirnya memang berbuahkan hasil yang maksimal. Michel Piro pun akhirnya tidak finish, yang membuat dia dipastikan gagal meraih poin, dan persaingan untuk menjadi juara umum dari kelas superbike akan berlanjut besok hari di race kedua Bung. Terus saja
meskipun begitu nampaknya Sergio masih bisa melanjutkan balapan begitu Bung Hendrik. Tapi dia ada di posisi ke-12 dan artinya beraktivitas untuk mendapatkan 3 poin begitu. Tapi tentu saja peluang Alexander Gerbianco di race kedua masih bisa dibilang masih terbuka meskipun kecil nanti ya Bung Hendrik. Dan sudah ini juga strategi yang sangat maksimal ibu dari Michel Piro, yaitu untuk setidaknya mengamankan poin begitu dan tampaknya memang benar ibu Michel Piro masih bisa menyentuh garis finish meskipun tadi kondisi motornya pun sudah compang camping Ya, ya. sekali. Dan dia akhirnya mengamankan poin di posisi ke-12 meskipun harus tertinggal 1 lap dari rival-rivalnya dan tidak selebrasi dari seorang Alexander Gerbianco yang tentu saja nampaknya dia tidak menduga-duga bisa meraih kemenangan di balapan kali ini. Dan ini juga menjadi sebuah prestasi yang cukup baik sekali dari tim Aprilia ya, yang dibela oleh seorang Alexander Del Bianco karena ternyata di tahun ini bisa memaksa seorang Michel Piro yang sangat didaya di kelas Superbike ini harus bersaing untuk menjadi juara umum sampai dengan seri terakhir. Dan ini Bung, sebuah aksi yang fair play begitu Bung ya, mengucapkan selamat begitu terhadap Alexander Del Bianco, dan Michel Piro tentunya juga memendam sebuah kecewaan Bung, dan mungkin tadi timnya sudah bersiap untuk melakukan selebrasi begitu Bung. Ya bagus sekali, dan saat ini posisinya pun pressure sebetulnya ada di tangan seorang Michel Piro sejauh ini, karena jika dilihat di race sebelumnya di Mugello, di mana di race pertama dia mengalami crash, lalu di race kedua dia mengalami masalah teknis begitu Bung Hendrik, maka dipastikan para mekanik harus memastikan motor dari Michel Piro betul-betul prima nanti di hari Minggu nanti. Dan tentunya kita akan menyaksikan balapan besok yang akan sangat menarik sekali dari kelas Superbike ini. Dan ini adalah konfirmasi hasil balapan Alexander Del Bianco memenangkan race pertama di sirkuit Imola ini dengan selisih 1,900 detik dari Andrea Mantovani, disusul Luca Vitali dan Enrico Menaher, ada Agostino Santoro, ada Flavio Peroni, ada Alessandro Andreozzi, ada Alex Bernardi di sana, dan Michel Villa. Dan kita lihat ada Michel Piro yang memang menempati posisi terakhir itu. Tetapi ini sudah menjadi sebuah hasil yang sangat baik, dan ada Kevin Manfredi di situ Bung ya, di 11 menit. Ya bagus sekali, Kevin Manfredi memang masih bisa melanjutkan balapan begitu sebetulnya. Tidak seperti Lorenzo Zanetti sebetulnya harus menyingkir tadi lebih awal dari dia. Ya, selisih 15 poin Bung antara Michel Piro dan juga Alessandro Del Bianco, yang menandakan bahwa race kedua nanti memang besok tepatnya di waktu dan jam yang sama begitu Bung ya. Untuk nanti Superbike juga akan kembali menjadi race pembuka Bung ya, di race kali ini. Tentu sekali sebuah balapan yang biasa kita sebut sebagai balapan paling membosankan begitu Bung, karena dominasi seorang Michel Piro di kelas Superbike ini, tapi ternyata di musim 2022 ini Michel Piro harus betul-betul memastikan sampai ke balapan terakhir begitu Bung Hendri untuk bisa mengunci gelar, atau justru bisa saja seorang Alexander Del Bianco mematahkan dominasi seorang Michel Piro di balapan besok. Ya tentunya kita akan sama-sama menunggu apakah gelar juara umum dari kelas Superbike ini akan berpindah tangan dari seorang Michel Piro ke seorang Alexander Del Bianco, dan pastinya akan menjadi sebuah teka-teki yang akan terjawab pada besok hari. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah tensi persaingan yang sangat panas sekali di antara dua pembalap ini, meskipun tadi sama-sama kita lihat di track tampaknya cukup sedang bersaing menjadi juara umum, tapi hubungan pribadi kedua pembalap ini masih cukup baik begitu ya. Betul sekali, atmosfer balap di kejuaraan nasional seperti ini memang terlihat lebih friendly begitu Bung Hendri, karena meskipun tidak persaingan yang tetap ketat begitu, tapi tentu saja para pembalap ini nampaknya sudah mengenal satu sama lain sejak mereka di junior begitu, sehingga tentu saja para pembalap tidak terlalu bersaing sampai batas tertinggi begitu Bung Hendri. Dan ini adalah selebrasi dari seorang Alexander Del Bianco, dan tentunya disambut dengan cukup gembira oleh timnya Bung, karena memang seperti tadi Muji katakan pun ini seperti di luar ekspektasi gitu ya, bagaimana seorang pembalap Aprilia bisa bersaing melawan Michel Piro hingga seri terakhir atau race terakhir bahkan ya. Bagus sekali, dan dia Luca Vitali, Andrea Mantovani, dan juga tentu saja Alexander Del Bianco yang berhasil finish di posisi podium di balapan pertama di kelas Superbike kali ini. Dan kita akan segera mendengarkan interview dari para pembalap yang akan naik podium begitu Bung Hendri. Dan saat ini kita masih menyaksikan nanti play, kita akan nanti mendengar interview